Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Dari beberapa spekulasi dan survei hari ini, ya kalau polling Anies Baswedan tetap menang di situ begitu kan, tidak terkejar begitu. Tetapi ada survei LSJ ya, Prabowo 39,5%, Ganjar 23,6%, Anies Baswedan 2,67%. Selisih 1% dengan Pak Ganjar begitu ya. Lama kelamaan ya Pak Ganjar sudah menyongsep begitu kan, sudah merosot begitu. Ini lembaga survei, bayangkan begitu ya. Kita lihat di polling saja bahwa Pak Ganjar jauh begitu ya. Sangat jauh dibandingkan dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan di puncak klasmen begitu ya. Kalau di polling, tetapi kalau di survei sekarang sudah mendekati Pak Ganjar, selisih 1%. Bayangkan begitu ya. Jangan-jangan ada apa begitu kan ya. Inilah yang kemudian ya semakin hari semakin merosot begitu ya. Karena Pak Ganjar itu tidak punya gagasan. Tidak punya gagasan apa yang diberikan visi misinya kepada masyarakat. Ya cuma lari-lari seperti itu begitu kan. Bisa saja lari dari kenyataan kan, begitu logikanya begitu kan. Artinya selama ini ini kan kalau kita berbicara survei memang patokannya memang orang kepada survei. Tapi kan survei itu kan siapa yang bayar tergantung siapa sponsornya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, melorot terus ya elektabilitas Ganjar, bisa-bisa tak lolos putaran kedua. Survei LSJ, Prabowo 39,5%, Ganjar 23,6%, Anies Baswedan 26,7%. Masih ada selisih 1% begitu ya. Bahkan ya kalau survei menguntungkan junjunganmu kalau percaya, kalau junjunganmu anjlok, kalau nggak percaya survei, kalau goblok apa sentimen atau kau culas ya. Artinya begini, dalam hal survei itu kan sebagai patokan orang-orang di luar sana begitu. Pada hakikatnya ya tergantung siapa yang bayar di situ begitu ya. Ganjar direvisi, lagi berunding PDIP dan P3 siapa cawapres yang bisa dongkrak elektabilitas Ganjar. Bisa saja begitu ya. Kalau nontonnya film biru dan seperti itu ya mana mungkin begitu ya. Karena ini menjadi catatan penting begitu dalam artian bahwa banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kita lihat saja perkembangan politik hari ini begitu ya. Tetapi kita lihat bahwa apakah nanti ya akan disalib, bisa saja begitu kan. Anies Baswedan di posisi pertama begitu kan. Dalam polling aja Anies Baswedan masih 70%, 80% begitu kan. Ini menunjukkan bahwa selama ini ya kita tahulah begitu kan. Kenapa lembaga survei ketika Anies Baswedan mendekati Pak Ganjar banyak yang membuli Pak Ganjar, banyak yang membuli habis-habisan di situ begitu kan. Bukan malah menghargai begitu ya. Dari dulu nggak percaya dua paslon dukungan ya petahana, satu paslon oposisi dan oposisi selalu diurutkan terakhir. Minimal oposisi diurutkan kedua, yakin aja lolos di putaran kedua. Dukungan petahana versus oposisi, betul begitu ya. Biar nggak stres, hiburan itu penting banget. Ini banyak sekali kritikan ya, ada pro dan kontra begitu kan. Saya sudah baca artikelnya di atas, teknik pengumpulan datanya langsung dengan wawancara tatap muka. Kalau SMRC via telepon itu lebih akurat ya jika bisa tatap muka dibandingkan hanya via telepon. Prabowo unggul, keunggulan 3%. Dan nomor 3 ia punya semangat untuk naik lagi. Kalau 1 ya harus punya strategi untuk bertahan. Artinya ya metode kan bisa diganti, bisa dalam berbagai hal begitu kan. Tapi yang tidak bisa diganti siapa sponsornya mereka begitu kan. Kan begitu logika kita begitu. Artinya selama ini ya jangan terjebak pada survei begitu ya. Karena survei bisa saja itu ya karena memang tergantung siapa sponsornya mereka begitu. Kalau saya melihat sepertinya itu menggiring opini agar Mega ya mengusung Prabowo Ganjar dan Pilpres hanya 2 paslon ya sesuai skenario Jokowi. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena ya Bu Mega kan cerdas begitu, tidak mungkin lah menjadi cawapres begitu. Kalau menjadi capres iya bisa saja seperti itu begitu. Ya kata orang-orang di luar sana kalau ada yang mudah ngapain bisa masih ngambil yang sulit kan begitu ya. Itu opsi terakhir begitu ya. Bahkan kita lihat saja beritanya seperti ini. Ini beritanya ya survei LSJ ya Prabowo 39,5%, Ganjar 23,6%, Anies 26,7% ya. Semakin anjlok Pak Ganjar ini ya.
Lembaga Survei Jakarta yang merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas capres serta kecenderungan cawapres pilihan ya publik menjelang Pilpres di 2024. Nama Prabowo Subianto unggul dalam survei capres LSG ya. Survei ini dilakukan tanggal 9 sampai 17 Mei 2023 di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah semua warga Indonesia untuk yang minimal ya telah berusia 17 tahun yang telah punya iktp atau punya peran penting ya untuk menentukan ya siapa mereka begitu. Dan bahkan respondennya itu sebanyak 1.200 ya diperoleh, dan bahkan ya pengumpulan data ini metodenya pakai bertahap ya, systematic random sampling atau margin of error-nya ya kurang lebih 2,83%. Tingkat kepercayaan level confident ya 90%. Ya ini kalau dibandingkan dengan SMRC, LSD itu menunjukkan kredibelnya luar biasa begitu ya. Dalam artian apa? Dia dalam artian bahwa bisa saja Pak Prabowo bisa naik juga ya, Pak Ganjar bisa nyungsep, Anies Baswedan bisa naik, bisa saja seperti itu begitu. Ini lembaga survei begitu kan. Ini kan melihat, ini kan jarang untuk melakukan LSD, itu kan jarang untuk merilis itu begitu kan. Bisa saja mungkin yang ini yang benar begitu kan. Dibandingkan SMRC selalu keluar sana sini, apalagi carta politika begitu ya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka ya. Quality control terhadap hasil wawancara petugas lapangan dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel para survivor ini. Artinya kalau kita melihat bahwa wawancaranya aja pakai survei ya, bertatap muka langsung begitu kan, metodenya begitu. Jadi sama dengan SMRC misalnya. SMRC kan hanya melalui telepon, apalagi karta politika di situ begitu. Jangan-jangan yang ditelepon itu aja begitu. Bisa saja itu terjadi begitu. Karena apa? Karena pada hakikatnya kita lihat saja realitasnya. Di polling saja Anies Baswedan unggul. Di berbagai survei yang ada yang bisa dicarikan sebagai kredibel itu unggul juga begitu. Kenapa? Cuma SMRC dan carta politika yang Anies yang mengunggulkan Pak Ganjar di situ begitu kan. Tetapi ini kan menarik begitu ya. Dalam survei Capres sebenarnya diberikan pertanyaan terbuka mengenai siapa yang pantas mengenai capres. Menurut pendapat Anda, siapakah yang paling layak menggantikan Presiden Jokowi dari sejumlah tokoh nasional yang ada saat ini? Ternyata ya nama Prabowo Subianto paling menjadi top ya publik sebagai tokoh yang paling layak pengganti Presiden ya Jokowi, ujar peneliti senior LSG Vetra Ardianto saat merilis surveinya. Dalam kategori pertanyaan terbuka atau top of mind, dan ada sejumlah nama seperti Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Mahfud MD, Andika Perkasa hingga Tri Risma hari ini. Mari kita baca ini. Berikut hasil surveinya. Ini menarik begitu ya. Ini Prabowo saja itu mendapatkan 29%. Ya, ini masuk akal begitu ya. Daripada SMRC lalu kemudian ada sampai misalnya 40%, 50% dan sebagainya. Kalau surveinya sudah 50%, 40%, ngapain masih ada survei? Itu sudah kemenangan mereka begitu ya. Tetapi ini menarik begitu kan. Ya, Prabowo aja 29,6%, Ganjar 18%, Anies ya 15% ya. Ketika ini diperebutkan, maka bisa saja Anies Baswedan itu di urutan pertama. Kenapa ya? Karena masih ada margin of error-nya di situ begitu kan. Ada Ridwan Kamil, ada Agus begitu 2,5%, begitu ada Erick Thohir dan Mahfud MD 1,9% begitu. Artinya masih jauh untuk menjadi wakil presiden. Kan begitu logikanya begitu ya. Apalagi Hovifah 0,5% ya. Jangan-jangan Hovifahnya itu surveinya paling tinggi. Jangan-jangan begitu ya. Tetapi patokan kita itu bukan seperti itu. Politik kita itu dinamis, tidak berpatokan dengan survei begitu ya. Survei itu hari ini keluar sana sini, ketika detik-detik pencalonan itu mengkem semua begitu kan. Tidak bisa untuk kita analisis bahwa ya yang namanya temuan di lapangan tidak mungkin menjustis bahwa kemenangan si A, si B dan si C begitu kan. Tetapi inilah rakyat yang mengubah ini semua begitu kan. Bahkan dalam LSI melakukan survei dengan simulasi 10 nama ya, nama cawapres Prabowo Subianto menempati urutan pertama ya 33% ya. Dan bahkan dari 10 nama kemudian diperkecil lagi menjadi simulasi 3 nama. Hasilnya juga tetap sama ya. Ketum Partai Gerindra juga unggul ya rivalnya. Artinya apa selama ini? Kalau kita melihat dari beberapa narasi yang dibangun itu sangat menarik ya ini ya. Daripada SMRC terus kemudian carta politika begitu ya, indikator dan sebagainya ngapain begitu kan ya. Tetapi kalau kita melihat di sini ya
Karena pada akhirnya survei-survei seperti itu kan bersifat tidak permanen begitu, bisa saja ada perubahan di situ begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.